Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Halo sobat channel yang dimuliakan Allah, jumpa lagi bersama saya di channel tentang guru. Pada kesempatan kali ini saya mau membacakan tentang sebuah manaqib auliya Allah, waliullah yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan, khususnya kota Martapura. Beliau yang bernama Al-Alimul Allamah As-Syaikh Husain Qadri Tunggul Irang, Martapura. Sebelum kita lanjut ke videonya, marilah kita bangun bersama channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga urusan kalian, hajat-hajat kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari langsung saja kita lanjut ke videonya, tonton terus sampai selesai. Kiai Haji Husain Qadri bin Mufti Kiai Haji Ahmad Zaini bin Kiai Haji Abdurrahman Al-Banjari dilahirkan pada tanggal 17 Ramadan 1327 Hijriah dari seseorang ibu yang solehah yang bernama Haji Hasanah Putri Niangah Putri Hamidah binti Mufti Haji Jamaluddin putra Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sejak kecil dia selalu dalam pengasuhan dan pendidikan ayahnya Mufti Kiai Haji Ahmad Zaini dan kakeknya yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Guru Adu Tunggul Irang bin Kiai Haji Zainuddin Al-Banjari. Guru beliau yang utama sekali dalam di bidang ilmu adalah kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Guru Adu, yang setiap malam sebelum kakeknya mengaji kepada gurunya Kiai Haji Said Wali Al-Banjari, sehingga ia dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama. Selain itu, beliau juga belajar kepada Kiai Haji Kasful Anwar Al-Banjari di Kampung Melayu, Martapura. Kemudian beliau disuruh belajar oleh kakeknya Kiai Haji Abdurrahman untuk belajar secara khusus tentang wifik kepada Kiai Haji Zainal Ilmi di desa dalam pagar Martapura. Beliau sangat terkenal sebagai ulama yang wara', lemah lembut, ramah tamah kepada siapapun, sehingga senyumannya selalu membayang bagi orang yang mengenal beliau. Tak heran bila dia sangat dicintai oleh masyarakat. Kehidupannya yang sangat sederhana dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau menjabat sebagai qadi yang dikenal jujur dan adil di kantor kerapatan Qadi Martapura pada waktu itu. Ada sekitar 15 buah langgar tempat ia melakukan pengajian secara rutin. Setiap pengajian di Masjid Jami Al-Karomah Martapura selalu dihadiri ribuan kaum muslimin yang melimpah ruah sampai ke halaman masjid. Beliau sangat jeli dan peka terhadap situasi masyarakat. Maka ketika ia melihat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, meskipun hanya subhat, ia dengan sigap dan cepat meluruskan kembali dan membimbing ke arah yang sebenarnya dengan sangat bijaksana dan penuh kasih sayang. Di antara karya tulis beliau adalah 1. Kitab Senjata Mu'min, 2. Kitab Manasik Haji dan Umrah, 3. Kitab Nurul Hikmah, 4. Kitab Khutbah Jumat, 5. Kitab Tafsir Al-Quran yang tidak sempat ia beri judul. Qadi Kiai Haji Husain Qadri tercatat sebagai guru senior yang memiliki pengaruh dalam pembaharuan kemajuan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yang diakui keilmuannya baik oleh kalangan orang masyarakat biasa maupun kalangan orang-orang alim. Di antaranya Al-Muhaddis Kiai Haji Anang Syarani Arif, beliau berkata, "Tadi malam aku sudah mengetahui akan tanda-tanda kematiannya. Sampai jam 3 malam aku tidak bisa tidur. Aku keluar rumah, aku melihat ke atas langit tidak ada satu bintang pun yang bersembunyi. Semuanya keluar. Lalu dalam hatiku berkata,
Jika aku parab dekat dengan rumah si Anam, biasanya memanggil Kiai Haji Husin Qodri. Aku akan datang ke rumahnya. Akan tetapi rumahku jauh. Terpaksa setelah sholat subuh, aku baru bisa ke rumahnya. Ketika aku sesampai ke rumahnya, napasnya telah habis, wafat. Dan katanya, tidak ada yang dapat menyamai Anam masalah kehebatannya. Antara syariat dan hakikat, baginya sama berat timbangannya. Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil pernah berkata tentang Kiai Haji Husin Qodri, tidak ada yang bisa menyamainya, apalagi melebihi akhlak Haji Husin Qodri di zaman sekarang dan akan datang. Seseorang ulama besar dari Aceh pernah datang ke Masjid Martapura untuk menghadiri pengajian rutin Qodi Kiai Haji Husin Qodri di Masjid Al-Karomah Martapura. Pada waktu asar, beliau duduk di tengah-tengah orang banyak bersama temannya. Ia menyamar sebagai orang biasa. Usai pengajian, ia pun berkomentar kepada temannya tadi, tidak ada yang dapat menyamai ulama ini. Kalau segini ilmu, mungkin banyak ulama lain juga memilikinya, tapi ia memiliki nur yang langsung ia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakannya dengan orang lain. Pernah suatu hari setelah beliau wafat, seseorang dari Pulau Sumatera datang berkunjung ke kota Martapura dan berkeliling di pasar Martapura. Sampailah ia bertemu dengan Habib Zain Al-Habsi. Ia pun langsung menanyakan akan kitab Senjata Mukmin karangan Kiai Haji Husin Qodri. Kemudian Habib Zain Al-Habsi mengembalikannya dan menyerahkan kepada orang tersebut. Orang itu lalu membayarnya dengan biaya yang mahal. Lalu ia cium foto Kiai Haji Husin Qodri seraya berkata, inilah keperluanku datang dari Pulau Sumatera ke sini, dan inilah sebenar-benarnya waliullah yang besar. Dan banyak lagi pujian yang ditunjukkan kepadanya, baik dari teman maupun murid-muridnya. Qodi Kiai Haji Husin Qodri Al-Banjari adalah saudara seayah lain ibu dengan Kiai Haji Badruddin, guru ibad. Beliau memiliki beberapa anak, di antaranya Haji Nazmuddin, Haji Hasan Urusidi, Haji Abdul Muaz, dan lainnya. Setelah sekian tahun berkiprah dalam dakwah menegakkan hukum Islam, mengayomi masyarakat tanpa pamrih, akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Jumadil Awal 1387 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah. Jasadnya dimakamkan di Desa Tunggul Irang Martapura berdampingan dengan ayah dan kakeknya. Semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terlimpah atas Tuan Guru Kiai Haji Husin Qodri. Amin ya rabbal alamin. Nah sobat, itulah tadi menakib tentang Tuan Guru Kiai Haji Husin Qodri, Tunggul Irang Martapura. Semoga dengan kita mendengar menakib para aulia Allah, para wali Allah, kita mendapatkan rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat menakib yang sudah kita bacakan tadi. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini dapat menambah kecintaan kita terhadap para ulama maupun para habaib. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.